Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, perkenalkan saya Wuri Artika Sari dari SMA Negeri 1 Kota Gajah, Lampung Tengah. Sama halnya seperti bagian dari nama saya, yaitu Wuri, saya teringat dengan 3 semboyan pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah Ingat Sasung Tulada, yang kedua Ing Madya Mangunkarsa, dan Tutwuri Handayani. Melihat dari semboyan Ki Hajar Dewantara tersebut, maka tujuan pendidikan yang sebenarnya adalah memerdekakan setiap peserta didiknya, yaitu dengan memenuhi setiap pembelajaran dari peserta didik atau kebutuhan peserta didik. Nah, untuk melengkapi atau memenuhi kebutuhan peserta didik tersebut, maka guru berupaya melakukan pembelajaran yang dinamakan dengan diferensiasi. Hal pertama yang saya lakukan adalah berkonsultasi dengan guru bimbingan konseling. Dengan berkonsultasi, maka saya akan mengetahui gaya belajar dari peserta didik yang akan saya ampu. Fungsi dari saya mengetahui gaya belajar peserta didik adalah saya mengetahui bahan ajar atau sumber belajar dan kegiatan pembelajaran yang akan saya terapkan di kelas nanti. Mohon izin, saya ingin menanyakan informasi terkait gaya belajar Pak dari peserta didik, terutama kelas 10-1 Pak. Oke. Ya, terima kasih Bu Wuri atas kehadirannya di ruang bimbingan konseling. Intinya meminta informasi terkait gaya belajar anak-anak ya. Kami mengacu ke hasil laporan psikotes yang diselenggarakan di sekolah kita, tepatnya tanggal 14 Juli 2024. Untuk kelas 10-1 ini jumlah siswa ada 36. Nah, ini kami mendapatkan kondisi dari hasil tes tersebut, gaya belajar anak-anak ini dominan ada di tempat variasi. Ada yang dominan di gaya belajar visual, ada yang auditif, dan kinestetiknya tidak terlalu banyak. Yang paling dominan ini justru ada di audionya, ya, melalui pendengaran. Ini data yang kami peroleh, nanti bisa diakses atau di copy, monggo. Ya. Terima kasih Bapak atas informasi yang diberikan. Di kegiatan pendahuluan, seperti biasa, saya membuka kegiatan pembelajaran dengan salam, doa, kemudian mengecek kehadiran peserta didik saya. Tak lupa, saya juga memberikan beberapa motivasi agar peserta didik hari ini siap untuk melakukan pembelajaran. Untuk mengecek seberapa besar kesiapan belajar dari peserta didik yang saya ajar, maka saya melakukan tes kemampuan atau tes diagnostik. Tes ini bertujuan untuk melihat seberapa besar kesiapan para peserta didik untuk mengikuti materi hari ini. Di pembelajaran ini, saya juga memberikan pertanyaan pemantik kepada peserta didik. Tujuannya agar mereka nantinya punya kemampuan awal atau pengetahuan awal sebelum memasuki materi hari ini. Tidak lupa, saya juga menjelaskan tentang tujuan pembelajaran yang harus dicapai pada materi pembelajaran hari ini. Setelah menjelaskan tujuan pembelajaran hari ini, saya telah menyiapkan video pembelajaran yang bisa ditonton oleh semua peserta didik. Harapannya peserta didik dapat memberikan pendapat terhadap video yang ditonton. Sistem-sistem komputer dengan baik dan benar. Oke, terima kasih. Setelah mengerjakan asesmen diagnostik, maka saya sebagai guru mendapatkan hasil dari asesmen diagnostik tersebut.
Asesmen hasil diagnostik tersebut saya gunakan untuk membagi kelompok berdasarkan kesiapan belajar peserta didik. Untuk peserta didik dengan gaya belajar auditori, saya persiapkan sebuah podcast yang bisa didengarkan dengan fokus oleh peserta didik tersebut. Kemudian untuk peserta didik dengan gaya belajar kinestetik, maka saya sudah persiapkan alat atau komponen sistem komputer sehingga mereka bisa mengamati secara langsung. Selanjutnya, untuk gaya belajar visual, maka peserta didik bisa mengakses video pembelajaran yang sudah saya siapkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya mengenai keyboard. Selanjutnya, peserta didik yang sudah selesai mengerjakan LKPD, maka ia akan melakukan presentasi bersama kelompoknya. Laptop atau bisa untuk mengetik di Excel. Selanjutnya, untuk asesmen formatif dan games, saya sudah membuat multimedia pembelajaran interaktif yang saya beri nama Sister IT atau Sistem Komputer IT, yang mana multimedia ini bisa diakses oleh siswa dengan cara login, kemudian bisa mengakses materi pembelajaran serta asesmen atau games yang ada di dalamnya. Dengan adanya multimedia ini, maka saya mengharapkan siswa bisa belajar dari rumah dan menggunakan gadget untuk hal yang positif. Penarikan kesimpulan dilakukan oleh peserta didik. Pada hari ini adalah sistem komputer sangat penting bagi kehidupan manusia pada zaman sekarang yang mempunyai 3 komponen, yaitu hardware, software, dan brainware. Itu saya terus. Nah, seru nggak pembelajaran hari ini? Seru, Bu. Oke, jadi gimana pendapat kalian tentang pembelajaran diferensiasi kita hari ini? Sangat menyenangkan dan tidak membosankan. Good.